Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas hadis yang keberapa? Ke-13. Nah, di malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu al-hadisur rabi'a asyar, hadis yang ke-14. Di hadis yang ke-14 ini Pak Bu membahas tentang sebuah ancaman. Ancamannya cukup mengerikan bagi orang yang melakukan salah satu dari 3 dosa besar yang akan kita bahas. Hadis ini membahas tentang apa? Sebuah ancaman, ya, bagi seorang muslim yang melakukan salah satu dari 3 dosa besar yang akan kita bahas. Dosa besar apa itu? Mari kita simak hadis tersebut, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Nah, barakallahu fiik. Ternyata ada 4 ya, 3 antara 3 dan 4 dosa besar ini.
Taib. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan 3 hal berikut. Tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya tidak halal niku napa? Tidak boleh dibunuh. Berarti hukum asalnya seorang muslim itu enggak boleh sembarangan dibunuh. Dan ini pernah kita bahas di hadis yang keberapa? Ke-8 kalau nggak salah nggih. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Pernah kita singgung sedikit masalah itu. Jadi seorang muslim niku Pak Bu, hukum asalnya nggak boleh dibunuh tanpa alasan yang jelas. Kenapa nggak boleh? Karena darahnya itu haram untuk ditumpahkan, nggak boleh. La yahillu, nggak halal, berarti haram. Loh Ustaz, berarti kalau mau membunuh seorang muslim ada aturannya? Iya, ada aturannya. Ada kriterianya. Di antara kriterianya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ihdas salas. Jika seorang muslim itu melakukan salah satu dari 3 dosa besar berikut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslinya seorang muslim itu enggak boleh dibunuh. Tapi kalau dia melakukan salah satu dari dosa besar berikut, dia boleh dibunuh. Dan yang membunuh itu siapa? Sembarang muslim juga? Apa ada aturannya lagi? Ada aturannya lagi, sinten? Pemerintah, ya. Pemerintah yang menegakkan hukum tersebut. Nggak boleh sembarang warga kemudian menghakimi massa nganti mati. Lho ki kan anu nglakukan dosa besar kiye. Nggak boleh. Yang menentukan sinten? Pemerintah. Dosa besar apa itu? Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu seseorang yang sudah menikah berzina. Seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina. Sebagian ulama ada yang berpendapat Pak Bu, ini berlaku bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah punya suami atau istri, masih hidup maupun sudah nuwun sewu meninggal atau berpisah, ya. Berarti kalau ada nuwun sewu, kalau ada janda kok berzina, hukum rojam berlaku. Orang yang sudah menikah berzina itu baru boleh untuk dibunuh. Dan nuwun sewu, kalau sampai ada duda kok berzina, maka dia boleh untuk dibunuh. Dan sekali lagi yang membunuh niku sinten? Pemerintah. Nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan. Nah di negara kita kan nggak pakai hukum Islam, ya biasanya hukumnya diapain? Penjara, ya, berapa tahun, ya. Tapi kalau hukumnya sudah ditegakkan syariat Islam, maka yang seperti ini dibunuh, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wan nafsu bin nafsi.
ketika seseorang membunuh saudaranya tanpa alasan yang jelas, alias hukum qisas, an-nafsu bin nafsi. Lalu yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, yaitu orang yang murtad, lari dari jamaah kaum muslimin. Insya Allah akan kita bahas satu persatu, sedikit rinci ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketiga hal tersebut ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dosa besar dan ancamannya adalah dibunuh. Dibunuh di mana? Di dunia lah ya. Dan sebagian ulama berpendapat kalau misalnya ada orang melakukan salah satu dari tiga dosa besar ini, maka dosanya di akhirat nanti jika sudah dituntaskan di bumi sudah tidak berlaku. Jadi hukuman bagi orang yang berzina tadi atau orang yang membunuh ya, kecuali sing murtad ya. Kalau murtad ya sudah jelas masuk neraka kekal ya. Maka akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi yang berzina dan membunuh apabila hukum qisas itu ditegakkan. Nah, tentunya ini semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah pasti ada maslahatnya, ada manfaatnya, ada kebaikan bagi umat dan agama. Ketika hukum ini diterapkan di tengah kalangan kaum muslimin, pasti apa? Ada maslahatnya, ada keuntungan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin ya. Dan agama Islam niku Pak Bu menjaga 5 hal atau yang diistilahkan dengan ad-daruratil khams. Ad-daruratul khams, 5 hal yang harus dijaga dalam agama Islam kita. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Contohnya menjaga agama biqatlil murtaddi alladzi yatala'abu biddin. Contohnya dengan membunuh orang yang murtad ya, yang mana mereka mempermainkan agama. Apa hikmahnya orang yang pindah agama ini dibunuh? Di antara hikmahnya adalah agar agama Islam itu terjaga. Bisa kita bayangkan Pak Bu, kalau misalnya ada orang sudah masuk Islam, dia sudah tahu bahwasanya aturan-aturan Islam demikian, lalu dia murtad. Dan ketika dia murtad, lalu dia menimbulkan fitnah, menyebarkan berita-berita dusta, cerita nganangeneh lah Islam kue agama sing aneh, Islam itu agama yang rusak misalnya. Kalau misalnya Islam itu agama yang benar, dening nyong bisa metukang Islam ya. Ini diantara para ulama ketika mereka menyebutkan hikmahnya, diantaranya Syekh Al-Fauzan ya, hafizahullahu ta'ala. Orang-orang munafik nanti akan mengatakan seperti itu. Kalau Islam itu terbukti agama yang benar, kenapa kok saya bisa keluar dari Islam? Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang salah. Nah, kan jadi fitnah, jadi musibah besar. Maka alangkah baiknya dibunuh. Dan ini berlaku bagi orang yang tadinya kafir masuk muslim lalu keluar lagi, atau seorang muslim yang kemudian keluar Islam. Adapun kafir yang sudah dari dulu ya, maka ini ada perinciannya lagi ya. Belum kita bahas, insya Allah nanti ada hadis yang membahas itu, atau dalam pembahasan hadis tersebut ya. Ini berlaku bagi sinten? Orang yang murtad, orang yang keluar dari agama.
Lalu agama kita juga menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang namanya jiwa itu harus dijaga. Di antaranya dengan ditegakkannya kisos. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifdzul ird, yaitu menjaga kehormatan. Dan yang kelima, hifdzul akal, menjaga akal. Inilah 5 poin yang sudah seharusnya terjaga dalam agama Islam, Pak Bu. Kita nggak boleh merusak agama, kita nggak boleh merusak jiwa, ya, nggak boleh membunuh berarti. Kita nggak boleh merusak harta, berarti nggak boleh ngerampas, begal. Kita nggak boleh merusak kehormatan, berarti kita nggak boleh menfitnah, menuduh, menceritakan keburukan orang lain. Dan yang kelima, hifdzul akal, kita harus menjaga akal kita, berarti kita nggak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak akal. Kalau sampai kelima ini rusak, agama kita juga akan rusak. Kita sebagai seorang muslim akan kerepotan dalam menjalankan Islam ini. Ini sedikit muqaddimah mengenai penjelasan hadis tersebut. Sehingga dari 5 hal ini, Pak Bu, yang berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas ini adalah, yaitu napa berarti menjaga kehormatan. Tadi kan hadisnya yang pertama napa? As-sayyibu az-zani, orang yang berzina, ya, yang sudah menikah berzina maka dibunuh. Ini masuknya di hifdzul ird, menjaga kehormatan. Lalu yang kedua, an-nafsu bin nafsi, mengkisos orang yang telah membunuh. Ini masuknya di hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dan yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, masuknya hifdzun apa? Hifdzuddin, yaitu menjaga apa? Agama. Berarti 3 hal ini masuk dalam 5 hal penting yang harus dijaga dalam agama kita. Ini sedikit muqaddimah. Kemudian kita bahas satu persatu dari hukum tersebut atau dari dosa besar tersebut. Al-awwalu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tafadhol iqra Syekh Zaki. Al-awwalu an-nafsu bin nafs. Al-awwalu an-nafsu bin nafs. القصاص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قال الشارح حفظه الله تعالى الأول النفس بالنفس والقصاص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب يعني فرض فالقصاص فضل إذا طالب به المجني عليه أو وليه ويجب على ولي الأمر أن يفهم القصاص حفظا للدماء قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Nah, jazakallahu khairan. Yang pertama adalah as-sayyibu, an-nafsu bin nafsi. Loh, ini kebalik ya di syarah ya. Yang pertama padahal apa? As-sayyibuz zani. Nah, enggak apa-apa. Kita bahas yang orang membunuh orang lain. Seorang muslim membunuh orang lain. An-nafsu bin nafsi maksudnya adalah al-qisas, yaitu hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Orang yang membunuh berarti hukumannya dibunuh. Dan terkadang setiap negara itu beda-beda, modelnya. Kemarin saya baru lihat potongan video orang Yaman dikisos. Iya, iya, jenengan ngerti? Kasusnya kenapa, Pak Sarno? Kasusnya karena membunuh, nembak juga. Kasusnya dari tahun 2000
2001 atau 2020 saya lupa. Jadi sudah sekian tahun yang lalu proses hukum berjalan sampai akhirnya kemarin ditegakkan hukum qisas. Kenapa dibunuh? Karena dia membunuhnya. Kenapa ditembak membunuhnya? Karena dia membunuh seorang muslim dengan nembak juga. Jadi ada rekaman CCTV yang memperlihatkan ketika dia membunuh seseorang. Ya. Nah saudaranya ini nggak terima. Saudaranya nggak terima, akhirnya pengen menegakkan hukum qisas. Jadi diaman itu Pak Bu. Ya. Kalau kemana-kemana itu bawaannya dompet, tapi apa? Bedil, AK pira Mas? AK-47. Panjenengan ngertos AK-47 niku napa? Tembakan sing dawa, sekali nembak brrrt gitu. Matilah ya. Jadi itu ada CCTV lagi tongkrongan orang-orang di situ. Nggak tahu kenapa ya, bahasanya juga saya kurang paham, amiyah Yaman itu saya kurang paham. Tiba-tiba rame bril gitu. Nek nang ngene dhewek kan rame bat-bat nggih. Teng mriku napa? Bril lagi. Udah bat-bat maning tapi langsung bes. Nah. Singkat cerita akhirnya orang itu dilaporkan oleh kakaknya ya, atau saudaranya lah intinya, nggak terima. Pas akan ditegakkan hukum qisas itu, pihak keluarga yang akan diqisas minta maaf ya. Mohon semohon-mohonnya supaya memaafkan. Kalau misalnya pihak keluarga korban memaafkan, itu nggak terjadi qisas Pak Bu. Tapi pihak keluarga sudah mungkin ya sudah apa? Dongkol ya, sudah marah, akhirnya nggak dimaafkan, hukum qisas tegakkan. Akhirnya sudah ditegakkan dan Masya Allah, si pembunuh ini sebelum akan dieksekusi, dia ngomong ke kamera, saya telah melakukan kesalahan, maka jadikanlah pelajaran ya, jadikanlah pelajaran untuk kalian, jangan kalian bermudah-mudahan untuk membunuh ya. Semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar bisa jadi pelajaran untuk kalian. Setelah ini kesalahan saya gugur, dan selebihnya kalian jangan sampai mencaci harga diriku, mencaci diriku, cacilah perbuatanku ya. Karena biasanya kan orang kalau jatuh ke dosa, sing diomong ki duming dosane tok, tapi karo wong barang sing liyane dikorek juga. Nah orang ini berpesan, jangan, saya sudah ikhlas, saya sudah mantap, dibunuh ya silakan dibunuh. Akhirnya sudah dia diikatkan, kemudian nyungsur tiduran, ditembak sininya ya, ditembak mati sudah. Itu hukum qisas. Ada juga waktu itu video qisas dengan cara dipenggal ya. Jadi pakai pedang, algojonya maju, kemudian dinopo tebas, terus harus langsung patah Pak Bu. Ora urih kedul ki ora uli pedange ya. Jelep lho ki kepriwe ya. Wala kaya nyembelih ya ora dadi ya. Itu nyiksa namanya ya. Jadi harus langsung napa? Patah. Dan itu harus disaksikan oleh kaum muslimin, masyarakat secara umum. Ben ngapa? Biar jadi pelajaran. Orang-orang nek arep bunuh ke mikir, kalau iya nek nyong mateni ya nyong pasti mati juga ya. Ya meskipun sing masuk penjara juga pasti mati, tapi kan efek jerahnya itu kurang. Nah kalau sekarang coba lah membunuh, paling penjara seumur hidup atau pirang puluh tahun, metu isi penak maning lah serapa apa, bunuh lagi kita yang jalan-jalan ya. Kalau hukuman seperti itu ya pembunuh semakin banyak. Tapi coba kalau sekarang hukumannya adalah bunuh ganti bunuh, apa orang mikir-mikir di situ ya. Dan ini disyariatkan dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas ya, diwajibkan atas kalian qisas. Berarti qisas itu termasuk hukuman yang wajib harusnya untuk ditegakkan.
Tapi ya kita ini siapa? Bukan bagian dari pemerintah. Jadi nggak bisa menerapkan hukum ini. Yang berwenang sinten Pak Bu? Pemerintah. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan dan kita melihat kejadian tersebut, nggak boleh kemudian kita sewenang-wenang pegang si pembunuh, ayo ke gantian ke, penggal ke, nggak boleh. Ya demikianlah kita di negara demokrasi seperti ini, hukumnya berbeda. Kenapa hukuman ini ditegakkan? Ya, sudah seharusnya ditegakkan karena jika hukuman ini ditegakkan akan kehidupan itu akan berlanjut. Ya. Ada kehidupan di kisos tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, dan supaya kalian itu lebih bertakwa. Dengan adanya hukum kisos, orang-orang akan semakin bertakwa insya Allah. Jadi nggak akan bermudah-mudahan dalam membunuh. Kemudian yang kedua, as-sani as-sayyibuz zani. Baca halaman 152. Al-thani al-sayyibuz zani, al-sayyibu alladhi wadi'a imra'atahu al-muslimah aw al-dhimmiyah fi nikahin sahih fa innahu sara muhsanan bi hadhihi az-zawaj. Nah, stop. Yang kedua adalah as-sayyibuz zani. Yang pertama tadi apa? Orang yang membunuh, maka hukumannya dinapa Pak Bu? Dibunuh. Kemudian yang kedua, as-sayyibuz zani. Orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Sudah menikah di sini tadi apa statusnya? Dia masih bersama atau dia sudah berpisah? Baik itu meninggal atau ditinggal atau karena cerai, ya. Nah, orang yang seperti ini apabila sampai berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Lah kalau yang belum nikah diapain kalau berzina? Dicambuk. Berapa? 100 kali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khudhu anni wa qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah hukum dariku, sungguh sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluarnya. Lalu kata beliau, al-bikru bil bikri, as-sayyibu bis sayyib. Hukuman bagi pezina yang masih perawan atau perjaka, dan hukuman bagi seseorang yang sudah menikah. Apa itu? Al-bikru jaldu mi'atin wa nafyus sanah. Orang yang belum nikah apabila berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun berarti pripun? Diurak, ya. Misalnya nek wong wangon ya berarti ajaming wangon, ajaming daerah ngeneh. Kudu diasingkan, diusir lah, lungangan lah, ya. Selama berapa tahun? Setahun. Tapi sebelum diasingkan itu diapain? Cambuk dhisik, ya. Cedar ping 100. Ya. Marem napa mboten niku? Marem ya, 100 ya. Ini bagi yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasayyibu jaldu mi'atin warrajam, yaitu cambuk 100 kali kemudian dirajam. Dari hadis ini ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang sudah menikah terus berzina, maka hukumannya itu dicambuk dulu 100 kali baru dirajam. Dan merajamnya niku dengan batu napa? Yang kecil, ya, bil hijarah. Kata Syekh Al-Fauzan, bil hijarah, yaitu dengan batu-batu yang kecil.
kudu sing gede ben ora cepet mati ya. Biar merasakan sedikit demi sedikit rasa sakit itu sebagaimana dia merasakan nikmatnya berzina. Kan sekujur tubuh itu ya nuwun sewu, kalau berhubungan badan semuanya merasa nikmat. Nggih mboten? Pada amleng denge. Nggih ya. Maka balasannya sing pada ya, balasannya pada, yaitu dirajam, dilempari batu kecil-kecil supaya rasa sakit itu ngerasa di seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh itu kerasa. Sebelum itu dicambuk. Ada juga ulama yang berpendapat langsung dirajam saja, nggak usah dicambuk, intinya mati gitu loh. Itu yang dicari. Nah ini yang kedua. Yang kedua apa? As-sayyibu az-zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari perbuatan zina ini Pak Bu? Bagaimana? Ya dengan cara tidak mendekati zina ya. Dengan cara tidak mendekati zina. Karena perbuatan zina itu tidak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi orang mungkin ya. Kebanyakan itu enggak apa ujuk-ujuk langsung jadi, pasti ana mukodimah. Dan mukodimah itu pendahuluannya kadang ana sing suwe, ana sing sedela. Maka jangan sampai kita mendekati mukodimah itu. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Di situ Allah Subhanahu wa taala berpesan supaya kaum muslimin itu tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Caranya bagaimana? Caranya adalah kata Allah, wala taqrabu az-zina. Kalian jangan deketi perbuatan zina. Deketi be ora oli apa maning melakukan. Deketi zina sih kepriwe? Deketi zina kepriwe? Hah? Apa? Pacaran. Ya, pacaran apakah ujuk-ujuk pacaran? Ya ora. Chattingan di sini. Apa chattingan langsung ora? Tambahkan teman di sini. Tambahkan teman, saling follow, kode-kode, nge-like status ya. Habis itu setelah berlalunya waktu kemudian mungkin kirim pesan iseng ini itu ada mukodimahnya, dan itu adalah mendekati zina. Itu dalam dunia maya. Kalau dunia nyata ya bisa jadi dengan mengumbar pandangan, itu termasuk mendekati zina ya, naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, mendekati saja kita nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji ya, dan termasuk jalan yang buruk. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang terakhir, at-tariku lidinihi. Fadhal. التارك لدينه وهو المرتد. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agama. Maksudnya siapa? Al-murtad, yaitu orang yang murtad. Dan ini sesuai dengan dalil lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man baddala dinahu faqatuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Kenapa? Apakah ada hikmahnya orang yang murtad itu dibunuh? Ada. Baca syarahnya. Li'annahu syahida wa i'tarafa anna hadha ad-din haqqun ودخل في الإسلام ثم بعد معرفته وقناعه يرتد فهذا دليل على فساده فهذا يقتل حتى حماية بالدين من التلاعب وسدا لطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين
لأن بعضهم يدخل في الإسلام ظاهرا ثم يرتد ليقول الناس لم يرتد إلا لأنه رأى أن الدين ليس فيه صلاحية، لأن هذا الذي ارتد من المفكرين ومن المدركين للأمور ولو أنه رأى في هذا الدين خيرا لم ارتد. هكذا يقول المنافقون وضيعاء الإيمان، فإذا قتل فإن الناس يحترمون الدين ويتوقفون عن التلاعب به. Nah, apa hikmahnya orang yang murtad ini dibunuh? Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga Islam. Untuk menjaga apa? Islam. Karena biasanya dan nggak biasa lagi, seringkali orang yang keluar dari Islam ceritanya kue aneh-aneh. Ceritanya aneh-aneh. Dan saya pernah lihat sebuah video ya, beberapa orang yang ngaku dulunya muslim sejati keluar dari Islam, ngaku katanya sesat oleh Al-Quran, sesat karena ini itu, terus ngaku-ngaku saya sudah hafid Quran, lalu saya keluar dari Islam, kon maca Quran repotan. Akhirnya kan kayak ngerusak gitu, menjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Kemudian belum lagi ketika mereka mengatakan seperti tadi yang kami singgung, mereka akan membuat fitnah. Kalau seandainya Islam itu agama yang benar, harusnya bisa bikin saya betah dong. Kalau misalnya agama Islam itu adalah agama yang benar, maka seharusnya Islam bisa bikin saya betah. Tapi hasilnya apa? Saya keluar dari Islam. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan, liyaqulan nas lam yartadda illa li'annahu ra'a anna ad-dina laisa fihi salahiyah. Orang yang murtad itu pengen ngomong ke manusia supaya manusia itu ragu bahwasanya agama Islam itu nggak ada kebaikan sama sekali. Buktinya apa? Buktinya saya keluar, saya nggak betah di Islam. Kalau seandainya Islam itu memiliki kebaikan, pasti saya betah. Nah, orang yang seperti ini kan merusak Islam, maka langkah yang paling utama diapain? Mateni bae, dibunuh. Karena ini bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan. Kemudian waqauluhu al-mufariqu lil jamaah, waqauluhu al-mufariqu lil jamaah qila huwa alladhi yakhruju ma'a wali al-amri wa yufariqu al-jamaah wa yufariqu al-jama'ah al-muslimin. Nah, hasbuk. Kemudian yang terakhir al-mufariqu lil jamaah. Demikian pula dengan orang yang keluar dari barisan kaum muslimin. Murtad jelas ya. Orang yang murtad dia keluar dari barisan kaum muslimin. Ada juga para ulama yang menjelaskan al-mufariqu lil jamaah qila huwa alladhi yakhruju ala waliyil amr, yaitu mereka yang memberontak. Memberontak niku napa? Napa nggih memberontak? Hah? Rusuh atau apa lagi? Hah? Apa Pak? Subrasi. Nggih, menyerang. Saya malah nggak tahu itu istilah. Ngapunten. Menyerang ke pemerintah. Pemerintah kaum muslimin yang sah. Ya, jadi ada sebagian ulama yang menjelaskan itu. Berarti kalau di kita ya napa? Nuwun sewu. Orang sing pada demo sampai merusak negara. Ya. Maka yang seperti ini diperangi. Cuma ya ini menjadi pro kontra ya. Jadi ribut kalau ini dibahas secara mendalam, akhirnya ada yang pro kontra. Memang ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Ada juga ulama yang menjelaskan yaitu orang murtad. Ada yang menjelaskan orang yang yakhruju ala waliyil amr, yang memberontak kepada pemerintah. Ya, padahal pemerintahannya itu sah.
dari kaum muslimin. Wa yufariqu jama'atal muslimin, ya, berpisah dari jamaah kaum muslimin. Wa yuradu bidzalikal khawarij, dan maksud dari orang-orang ini adalah kaum khawarij. Kaum khawarij itu adalah kaum yang mudah mengkafirkan orang lain apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, maka berarti kafir, ya. Rata-rata seperti itu akidah mereka. Pelaku dosa besar kafir, ya. Dan kalau dipikir-pikir betapa repotnya mereka, ya. Dosa besar itu kan banyak sekali. Ghibah pun termasuk dosa besar. Bayangkan, berarti nek anak orang khawarij ghibah, murtad gue. Loh, mereka yang meyakini seperti itu, ya, mereka kan yakin dosa besar itu bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Berarti orang khawarij nggak boleh ghibah, ya. Ghibahi siapa saja. Kalaupun sudah ghibah, berarti halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, kalau kita ghibah briwe, dosa besar, tobat, ya. Kudu syahadat maning, tapi apa? Tobat, ya. Kemudian mereka berarti nek anak ke khawarij sekolah nyontek, murtad. Karena nyontek itu dosa besar. Dalilah apa Ustaz? Nyontek, ulangan nyontek. Nah, kayak santri kayak. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyya falaisa minna." Barang siapa yang berbuat curang, falaisa minna. Di situ Nabi mengatakan falaisa. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika ada hadis kok ancamannya falaisa minna atau falaisa minni, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golonganku, maka hadis ini menunjukkan larangan terhadap dosa besar. Nah, berarti kan nyontek itu curang, bukan? Nyontek curang, bukan? Curang. Berarti nek anak santri, anaknya khawarij nyontek, oh toh murtad gue. Nyontek nggak murtad, ya. Naudzubillahi min dzalik. Itulah keyakinan yang menyimpang. Semoga saja kita terhindar dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.